Ya, ini kaitannya dengan apa yang sudah kita baca tadi. Di sini adalah Mazmur dari seorang Asaf. Dalam kitab Mazmur bukan hanya Daud saja, tetapi Asaf juga mengarang satu kidung Mazmur di dalam Mazmur 73 ini. Asaf ini adalah seorang pemusik, jadi pemain musik dari suku Lewi yang hidup pada zamannya Daud, Raja Daud. Dia dikenal sebagai penulis 12 Mazmur dalam kitab Mazmur, termasuk di dalam Mazmur 73 ini. Nah, dia seorang Lewi, dia bertugas melayani di bait Allah. Jadi karena dia ini memang mahir dalam pelayanan, seperti kalau di sini Mbak Woro. Kalau Asaf saat itu melayani di bait Allah. Jadi dia bukan hanya melayani pemain musik, tapi dia juga ngarang lagu. Jadi apa yang ada dalam hatinya, pergumulannya dia tuangkan di dalam lagu ini, seorang Asaf. Nah, bagaimana kisahnya? Sebelum kita ke firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 73 tadi, saya punya satu kisah sehingga membawa kita nanti mengerti apakah Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Ini judulnya Kisah Si Tukang Cukur. Jadi seorang konsumen datang, katakanlah Pak Bro atau Pak Haryanto datang ke Mas Danang, ya biasanya ngobrol banyak hal. Selain memotong, ini masih di saat dipotong rambutnya mereka selalu ngobrol bercakap-cakap. Nah, si tukang cukur mulai memotong rambut konsumennya dan mulailah terlibat satu pembicaraan yang mulai hangat, asik, ngobrol ngalor ngidul. Mereka membicarakan banyak hal dan berbagai variasi topik pembicaraan dari bangsa sampai dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini pembicaraannya beralih rodok sensitif ke Tuhan, tentang rohani. Mereka membicarakan satu hal, membawa mereka berbicara tentang Tuhan. Si tukang cukur ini berkata, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu si yang datang ini, kenapa kamu berkata begitu? Begini loh Mas Bro, coba kita perhatikan di depan sana ada orang lewat ini. Apa yang terjadi di jalanan itu? Ada orang yang sakit, ada orang pengemis dan lain sebagainya, orang susah. Jika Tuhan ada, mengapa ada orang sakit? Mengapa ada anak-anak terlantar di jalan? Jika Tuhan ada, jika Tuhan itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengapa Tuhan biarkan ada orang sakit, ada orang menderita, ada orang terlantar di jalan, ada orang teraniaya? Berarti Tuhan tidak ada. Kata si tukang cukur. Lalu yang datang cukur ini diam. Dia berpikir sejenak. Oh iya, kenapa Tuhan itu dibilang ada? Oh, nyatanya banyak orang yang menderita. Tuhan judulnya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nyatanya umatnya nggak dikasihi, dibiarkan sakit, menderita dan lain sebagainya. Ini menjadi pergumulan dari bapak yang datang itu. Lalu bapak ini nggak mau terlibat adu pendapat. Setelah selesai, bapak ini undur diri pulang. Beberapa saat setelah dia meninggalkan ruangan itu, dia pulang keluar. Saat di jalan, si bapak ini melihat di luar ini ada orang gila, rambutnya panjang, keriting, gimbal, nggak terawat. Lalu dia dengan otak cerdasnya kembali. Dia masih penasaran, belum menjawab apa yang disampaikan dari si pencukur tadi. Dia kembali. Apa ya? Dia katakan sama bapak tukang cukur tadi. Pak, ternyata di dunia ini nggak ada tukang cukur. Loh, lah kok kenapa sampai ngomong gitu? Saya ini barusan nyukur rambut Anda. Kenapa mengatakan begitu? Iya, nggak ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, coba lihat di luar.
Kenapa orang itu dibiarkan rambutnya gimbal panjang? Loh salahnya sendiri. Dia nggak datang sama saya. Cerdas sekali sampai Pak. Apa artinya Bapak itu? Orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang mempunyai masalah, berarti harus bagaimana? Datang kepada Tuhan. Kalau dia menyelesaikan masalahnya sendiri, ya berarti dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak baik. Ini pembicaraan dari tukang cukur dan konsumen. Saat saya membaca ini, saya juga berpikir, oh iya, saat kita punya masalah, kita cenderung menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasa kuat, hebat. Paling aku berdoa, ya cuma berdoa, setelah itu selesai. Aku ya jek ngumet dhewe. Aku nek loro jek nggone dokter. Seperti itu kan yang sudut pandang kita saat ini. Ini yang sedang dikupas oleh seorang Asaf. Apa kaitannya dengan ayat yang sudah kita baca tadi? Kita kulik satu persatu. Jadi di ayat 1 tadi dijelaskan, di saat iman kita dan realita kita yang kita alami bertabrakan, tidak sejalan. Tuhan itu baik, nyatanya masalahku ya sesak dabrek. Tuhan itu baik, nyatanya Tuhan izinkan aku sakit. Tuhan itu baik, nyatanya bla 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 bla. Seolah-olah Tuhan tidak datang menolong saya. Ini pemikiran si Asaf saat itu. Di ayat 1 tadi dijelaskan Allah itu baik bagi semua orang yang tulus hatinya. Namun seperti Asaf, pikirkan, kita sering melihat kebaikan Tuhan dalam kenyataan sehari-hari. Tadi dijelaskan di ayat 12, orang yang curang justru naik pangkat, yang menipu bisa kaya raya. Orang yang hidup dalam dosa justru hidupnya baik-baik saja, fine-fine saja. Tadi dijelaskan begitu di ayat 12. Ya, saya tadi melihat di ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bapak Ibu pernah menjumpai nggak orang yang hidup dalam kecurangan, nyatanya hidupnya kaya raya? Berarti Tuhan tidak ada dong. Ini yang menjadi pemikiran Asaf saat itu. Orang itu loh jarang ke gereja, tapi waduh hidupnya enak. Orang itu kayaknya nggak punya Tuhan, tapi wah jadi pejabat, golongannya naik terus, meningkat terus. Ini menjadi pemikiran Asaf. Ini juga menjadi pemikiran kita saat ini. Saya dulu berpikir saat kakak saya kecelakaan, berangkat ke Surabaya berdoa. Saat kecelakaan saya yakin dan percaya Tuhan menolong. Karena dia berangkat berdoa, dia setia sama Tuhan, nyatanya Tuhan panggil. Terkadang kita orang beriman ini berpikir dengan real yang terjadi bertabrakan. Nah ini jangan sampai membuat iman kita goyah. Jangan sampai kita, Tuhan itu nggak baik. Lalu apakah Tuhan benar-benar baik? Atau aku yang bodoh karena terus berbuat baik dan setia kepada Tuhan, yang menjadi pergumulannya Asaf. Di ayat 2 sampai 16 tadi, imannya Asaf ini mulai goyah di saat melihat orang-orang fasik yang hidupnya tenang, hidupnya kaya raya, hidupnya enak. Bapak Ibu jangan salah nih, harta ini bisa menjadi ujian bagi kita. Di saat harta kita banyak, kita mulai melupakan Tuhan. Aku nggak ke gereja, nggak berdoa, toh hidupku baik-baik saja. Harta termasuk ujian. Nggak punya harta ujian, hartanya melimpah juga ujian. Di ayat 2 sampai 16, iman
Asap mulai goyah. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Asap di sini jujur, dia hampir jatuh imannya. Sedikit lagi maka kakiku terpeleset, kurang sakti aku terpeleset. Ini berbicara tentang iman dari seorang Asaf. Kita pun sering seperti itu. Saat kakak saya meninggal, saya ngomong malam, saya nggak bisa nangis karena saya ingin menguatkan ibu saya. Pulang saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa? Dia setia sama Tuhan. Suaminya pergi menikah lagi, dia harus menjadi single parent, menguliahkan anaknya, ngasih makan orang tua, ngasih makan banyak janda-janda di sekitar. Maksudnya apa ini Tuhan? Menjadi perenungan saya saat itu. Ini juga menjadi perenungan dari seorang Asaf. Di ayat yang selanjutnya, dia merenung karena melihat orang-orang fasik itu hidupnya tenang. Kok bisa jadinya Tuhan orang yang setia selalu diberkati dalam hidupnya? Apa yang jadi kebutuhanmu disiapkan sama Tuhan. Nyatanya kalau aku hidupku seperti ini. Dia setia sama Tuhan. Dia menjadi pemimpin musik, pelayan musik. Dia banyak menciptakan lagu pujian-pujian yang indah. Dia melayani di bait Allah. Nyatanya orang di luar sana, orang-orang fasik yang penuh dengan kemunafikan, hidupnya enak. Mereka kuat, di ayat 4-5 itu makmur, tidak ada sakit penyakit, dan hidup mereka dalam kenyataannya di ayat 6-8 itu sombong dan kejam. Di ayat 9-11 dinyatakan dia tidak hormat sama Tuhan. Dan di ayat 12 hidup mereka sukses. Di saat mereka sombong, kejam, tidak taat sama Tuhan, tapi nyatanya hidup mereka sukses, tenang, makmur. Asap bergumul karena kenyataan ini tidak cocok dengan ajaran Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang benar. Tidak cocok Tuhan. Kalau engkau mengasihi orang benar, nyatanya aku ini sudah berusaha benar, tapi hidupku banyak pergumulan. Dia merasa di ayat 13-14 sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Artinya dia berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mengatakan ini sia-sia. Toh nyatanya aku berusaha benar, hidupku seperti ini. Buat apa Tuhan? Di ayat selanjutnya, di ayat 15-16, Asap berusaha menahan pergumulannya. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Dia berusaha menyimpan semua pergumulannya dalam kediamannya. Asap menahan pergumulannya agar tidak menggoyahkan iman orang lain. Jadi dia nggak mau mengatakan ini kepada orang lain. Dia diam, dia merenung. Sehingga kalau dia mengatakan ini sama temannya, saudaranya, waduh, kingko imane koncoku goyah. Saya merenung sendiri. Asap mengatakan itu. Di saat dia diam, nggak mau bicara, ini membuat dia berat. Berat sekali yang dia rasakan, yang dia pikirkan ini berat. Seperti kita mungkin saat ini. Saat kita punya masalah, nggak mungkin kita cerita sama orang banyak. Kita diam, menahan segala pergumulan kita. Kita diam bukan berarti kita biasa saja. Kita diam bukan berarti kita kuat, tapi banyak hal yang kita pikirkan, seperti asap.
Lalu apa titik balik yang bisa kita ambil dari seorang Asaf? Di ayat 17 dijelaskan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sangat penting, menjadi kunci dalam Mazmur 73. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Apa yang terjadi di tempat kudus, Bapak Ibu? Apa yang terjadi saat panjenengan semua mengalami penderitaan dan datang kepada Tuhan di tempat kudus, berdoa, menyerahkan semua pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit kita kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Apakah langsung Tuhan memberikan jawaban? Apakah langsung keadaan seketika berubah? Apa yang terjadi? Tidak. Toh saya berdoa juga masih sakit. Toh saat saya punya utang banyak ya belum ada yang nyaur. Saat saya menderita juga masih tetap keadaannya. Apa yang kita rasakan saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan? Bukan keadaan yang berubah, tapi hati kita, sudut pandang kita melihat masalah itu berubah. Pengharapan itu mulai ada, pengharapan itu mulai muncul saat Roh Kudus memampukan kita seperti Asaf. Tidak ada harta, tidak ada jawaban langsung. Tuhan nggak mungkin ngomong, nggak mungkin menjawab langsung, tapi ada pengharapan di saat kita datang kepada Tuhan. Jenengan pernah merasakan atau tidak? Kalau saya sering, di saat saya sudah judek, maaf ya Pak, di saat saya sudah notok, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya manusia lemah, gak bisa ngomong Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri. Bangun tidur enteng. Memang penyelesaian belum ada, tapi rasanya ini sudah beda di saat kita datang ke hadirat Tuhan. Pengharapan itu muncul. Siapa yang menuntut kita? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Percaya tidak percaya, Roh Kudus menolong kita, menghibur kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, seperti yang dilakukan Asaf. Di hadirat Tuhan ada pencerahan. Di sini Asaf mulai sadar bahwa keberhasilan orang fasik yang dia bayangkan, orang yang hidup kejam, orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang tidak hormat pada Tuhan tadi, keberhasilannya, ketenangannya hanya sementara. Dia mulai menyadari bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia menyadari Tuhan akan melihat kesetiaannya seorang Asaf meski dunia mengabaikannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ragu wajar sebagai manusia. Di saat kita sudah bingung, di saat kita sudah, Tuhan, aku nggak sanggup, apalagi Tuhan. Di saat kita sudah notok, masalah sudah bertubi-tubi datang, kita mau mengatakan Tuhan itu baik, apakah bisa? Ragu, manusiawi. Tapi ingat bahwa di dalam keraguan, coba berpikir penuh dengan hikmat. Kita datang kepada tempat kudus, masuk ke hadirat Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak. Jangan
bandingkan hidup kita, hidup saya dengan yang lain. Biarkan saja, saya dengan Bu Lili berbeda kehidupannya. Masing-masing orang punya takaran. Jangan melihat hidup kita dengan keberhasilan orang lain. Ini akan menimbulkan akar kepahitan, akar iri dengki. Tidak usah. Kita pandang saja Tuhan. Saat kita punya masalah, jangan berpikir wong kai gak setia tapi urip enak. Tidak usah berpikir itu. Selesaikan masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika kita gelisah, jangan menjauh. Ketika pikiran kita penuh dengan kekecewaan, penuh dengan penderitaan, bawa semuanya itu kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Seperti yang ilustrasi yang pertama tadi. Tukang cukur ibarat tadi Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang rambutnya dibiarkan gimbal, tapi nggak mau datang kepada tukang cukur, salahnya sendiri. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Saya, semuanya. Ada satu kisah di TikTok itu saya nangis. Ini nyata, barusan terjadi. Update terus kalau TikTok itu. Ada seorang hamba Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Sudah berangkat, sudah macet, siap membawa Alkitab. Lalu istrinya menangis. Pak, balik dulu Pak. Kenapa Bu? Dia nangis, gak bisa ngomong. Anak kita Pak, anak kita kenapa? Dia meninggal dunia. Ini viral di TikTok. Pak, jangan melayani dulu. Gimana saya Pak, gimana saya? Lalu Bapak, di luar dugaan saya, biarkan yang meninggal. Dengan bercucuran air mata, saya akan tetap melayani Tuhan dulu. Dia tetap berkhotbah pada hari itu Minggu. Pendeta ini tetap berkhotbah, datang. Dia melayani seolah-olah tidak terjadi sesuatu pada anaknya. Dia melayani, tetap dia melayani sampai selesai. Di saat selesai, dia baru mengatakan, Bapak Ibu Saudara, habis ini datang ke rumah saya. Sebenarnya saya berangkat tadi, anak saya meninggal. Dia menangis. Istrinya datang. Ayo kita cepat pulang Pak. Dia menyerahkan anaknya yang di rumah itu kepada orang sebelah titik. Lalu seluruh jemaat ini menangis. Anaknya SD menangis. Gak apa-apa, ini ketentuan dari Tuhan. Lalu istrinya dipeluk, dia nangis. Semua jemaat nangis. Pulang dengan hati yang namanya orang tua. Sekuat apapun sebagai seorang pendeta, dia tetap manusia yang punya kasih sayang kepada anaknya, yang bersedih saat anaknya pergi. Tapi di depan jemaat dia berusaha kuat, gak apa-apa. Gak apa-apa, ini ketentuan dari Tuhan. Pulang dia sama istrinya dan didampingi seluruh jemaat. Tidak diduga, anaknya keluar rumah itu sambil lari, Bapak. Anaknya gak jadi meninggal. Semua menangis. Bapak pendeta ini langsung sujud, Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Ini Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan menguji iman kita. Di saat kita setia, coba anakku tak ambil, dia tetap mau melayani Tuhan. Dia menangis, Tuhan
kasih pada dia, nggak minta doa anaknya hidup kembali, enggak. Tapi ternyata apa yang tidak dia pikirkan disediakan sama Tuhan. Ini nyata, hidup di saat ini masih terjadi seperti itu. Cerita banyak hal yang bisa kita buat pembelajaran hidup, menguatkan iman saya dan saudara. Di saat kehidupan iman kita dengan kehidupan yang terjadi tidak sesuai dengan janji Tuhan di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan memberkati orang yang hidup benar, jangan khawatir Bapak Ibu. Di saat kita melihat kenyataan tidak seperti yang kita inginkan, jalani saja, pandang saja Tuhan. Nanti tahu, oh ternyata saya hidup di tempatnya Mbah Per itu 7 tahun. 4 persis di belakang kamar saya itu kandang ayam. Jenengan bisa bayangkan. Tapi saya kuat, tidur enak-enak, tikus itu ngerokoti kaki saya. Betul itu anak-anak saya dulu. Saya sudah terbiasa hidup sama tikus dulu. Iya, kan bolong-bolong semua. Itu atapnya sudah doyong sama Om Bro itu dikasih, wah penyangga. Kalau hujan itu di depan pintu kamar semuanya. Saya bilang gini aja, terserah kamu. Dan sekarang bocor-bocor. Mau ngapain lagi? Enggak ada jalan keluar. Sudah biarin aja. Kalau BO-nya di belakang jam 2 malam, emak saya tuh nangis. Wah, ya sudah, kita bisa menjalani dengan biasa saja ya Mbak Urel. Mas, saiki kamar mandi ini telu ya Mas, biar bengi-bengi mau BO di belakang jam 2 malam. Itu Tuhan baik. Sampai sekarang saya tuh bangun tidur masih gini, mosok iki omahku. Saya masih begitu tanya Om Bro, mosok iki omahku. Saya masih belum percaya. Mujizat yang terjadi Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. 7 tahun saya di sana, jenengan pasti belum tentu kuat seperti saya. Wah, Rio datang ke rumah. Sekarang baru bisa ngomong, Tete kamu dulu kok kuat di sana? Allah, biasa gitu. Mosok tewes, gak usah dibilang. Nyatanya Tuhan juga memberikan saya kekuatan. Anak-anak saya juga kekuatan, diberi kekuatan. Biasa saja. Saya bangun tidur, oh Tuhan Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terus gak bisa ngomong, aku biar oleh duit kondi ya tuh gue, aku bangun itu oleh duit. Saya bingung. Nyatanya mujizat Tuhan terjadi. 7 tahun Tuhan baru menjawab doa saya. Angger ibadah keluarga, doamu apa Mbak Yeni Pak Sugeng? Minta dikasih rumah tuh Pak sama Tuhan. Itu doa saya selalu begitu. Pak Katon selalu ngomong indah pada waktunya. Enggak, jenengan ngomongnya penak, nyata nih. Nah gitu Pak Katon. Sebenarnya begitu. Tapi saya penuh dengan pengharapan. Di saat teman-teman saya memberikan motivasi, memberikan semangat, ini sama dengan Tuhan berikan kita semangat. Apa yang bisa kita garis bawahi dari berbagai cerita yang sudah saya paparkan tadi? Apakah Allah itu baik buat saya dan saudara? Jawabannya nopo Ma? Sangat baik. Di saat saya menderita, nyatanya saya mampu melewatinya. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, gak bisa. Orang lain menghibuki kok kuat, bukan karena kita, tapi Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk kuat melalui segala penderitaan kita. Wong kok kuat, khusus kuat, ditinggal suaminya yuk panggas, wes biasa aja, karena Tuhan memampukan. Kemarin saat anaknya yang kecil ulang tahun itu share buat story, ayah anakmu yang kecil ini sekarang berulang tahun loh. Mamanya yuk nangis sedih, ya pasti sedih, tapi nyatanya bisa melalui dengan kekuatan Tuhan. Jangan dibilang itu kekuatannya sendiri, tidak. Kita ini terbatas
terbatas Bapak Ibu. Manusia ini terbatas, seberapa sih kuatnya? Nggak punya kekuatan. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Di saat Asap meragukan kebaikan Tuhan, saat melihat orang-orang yang sombong hidupnya enak, tapi sampai di titik balik dia merasa bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan. Yakin saja saat panjenengan saat ini punya pergumulan, saya punya pergumulan, jenengan punya pergumulan, punya masalah, yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Harus yakin dulu. Kenapa harus yakin? Tuhan selalu mengatakan di saat dia memberikan mujizat, imanmu menyembuhkan, imanmu yang menyembuhkan. Artinya apa? Iman kita kepada Tuhan yang membuat Tuhan melihat. Tuhan itu melihat hati kita, bukan bibir kita, tapi hati kita. Saat kita percaya kepadanya nggak bisa dibohongi. Aku percaya padamu Tuhan, tidak. Tapi Tuhan melihat hati kita, seberapa kita yakin, sehingga Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Mari saya mengundang saudara semua, seperti Asap kita belajar. Di saat kita punya pergumulan, penderitaan, masalah, jangan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, tapi datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita pencerahan, pertolongan, kekuatan, bahkan jalan keluar. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan lagu berkat anak cucu sekaligus. Kita terima salam berkat dari Tuhan. Berkat dalam kursi, kata selalu